kasih bagi Anda yang masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, tadi sudah kita ulas bersama bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan di sesi kedua. Lantas bagaimana dengan komentar narasumber kita di hari ini yang sudah bergabung di sore hari ini dengan Bapak Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Selamat sore Pak Antonius. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Luar biasa. Pak Antonius, ini saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait pergerakan indeks harga saham gabungan kita yang hari ini ditutup terkoreksi 0,4%. Sepertinya mengakhiri tren 4 hari terakhir yang mencatatkan penguatan. Apa saja catatannya di pergerakan atau perdagangan hari ini, Pak Antonius? Ya, kalau kita lihat perdagangan hari ini, indeks ditutup sempat melemah ya. Dan kita pun Astronaci sudah memiliki tanggal bahwa hari ini akan terjadi time resistance, sehingga IHSG idealnya untuk minggu depan ada koreksi pendek sebelum kembali rally ya. Oke, koreksi pendek sebelum kembali rally. Ini level-level koreksinya apakah kemudian masih akan cukup dalam atau masih terbatas di level-level yang tidak begitu jauh, Pak Antonius? Koreksi kalau melihat volatilitas harga di beberapa hari terakhir, harusnya nggak terlalu dalam ya, volatilitasnya rendah sehingga koreksinya pendek-pendek. Oke, lantas levelnya sendiri bagaimana kemudian? Apakah kemudian sudah punya target juga mungkin dari Pak Antonius dan juga tim untuk melihat terutama perdagangan di pekan depan? Support terdekat untuk IHSG sendiri di area 5.500 ya. Oke. Tapi untuk pergerakannya sendiri mungkin tidak langsung sampai sana karena volatility-nya lebih rendah daripada minggu-minggu sebelumnya. Oke, volatility-nya lebih rendah dibandingkan minggu-minggu sebelumnya 5.500. Ini terlihat menjadi level support. Tapi melihat penutupan di sesi kedua hari ini begitu ya, nilai transaksinya juga cukup besar, 12,2 triliun rupiah. Ini aksi net sell juga cukup besar juga dibukukan oleh foreign investor. Ada aksi apa sebetulnya yang terlihat di hari ini? Apakah memang akhirnya realisasi profit begitu kencang dilakukan di hari ini, Pak Antonius? Ya, memang aksi taking profit ini lebih mewarnai untuk aksi hari ini ya, karena sudah beberapa hari juga banyak yang mencapai area resisten sehingga rata-rata realisasi profitnya. Oke, jadi cukup sehatkah koreksi di hari ini? Cukup sehat. Oke, cukup sehat begitu ya. Kita lihat levelnya 5.571,656. Tapi level-level di sini 5.500 tadi juga sudah Anda sebutkan supportnya. Ini masih fase konsolidasi kah atau memang sudah cukup firm bahwa IHSG sebetulnya dalam beberapa waktu ke depan akan ke level-level yang lebih tinggi lagi, Pak Antonius? Level tinggi masih mungkin dicapai karena target resisten IHSG sebenarnya masih sampai nanti di area 5.900 ya untuk jangka menengahnya. Sehingga kalau untuk koreksi yang 5.500 hanya sebagai koreksi pendek sebelum kembali rally. Oke, sebelum jadi kembali sudah kembali konsolidasi. Oke, sebelum kembali rally ini menarik juga begitu ya, masih ada level-level yang potensi untuk ditembus untuk indeks harga saham gabungan menengah 5.900 begitu ya. Tapi jika kita lihat hari ini sendiri selain realisasi profit yang memang gencar sekali dilakukan, apakah memang belum ada sentimen yang begitu spesifik sehingga bisa menahan melajunya indeks harga saham gabungan yang menghijau selama 4 hari berturut-turut, Pak Antonius? Untuk sentimen yang cukup kuat belum ada ya, karena kita melihat volatility-nya juga masih nggak begitu tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau sentimen yang cukup kuat itu belum ada ya. Oke, jadi memang masih belum ada yang mampu mendongkrak untuk bisa mempertahankan kenaikan. Sementara dari regional juga kita lihat ini cukup mix sekali dengan kewaspadaan pelaku pasar yang akhirnya menahan gerak market regional. Sementara jika kita lihat begitu ya, beberapa emiten yang bergerak di hari ini masuk dalam top gainers dan juga top losers, ini juga cukup menarik. Di top gainers kita lihat ada Telkom, kemudian ada WGP, Gas Elsa, dan juga beberapa saham lainnya. Dan juga top losers juga menarik untuk kita cermati. Nanti kita coba ulas bersama Pak Antoni. Tapi sepertinya ini ada penelpon yang sudah masuk di sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Dengan Ibu siapa dari mana, Bu? Yanti, Jakarta. Oke, Ibu Yanti di Jakarta. Silakan, Ibu Yanti. Ya, saya mau menanyakan Antam, saya ada ambil posisi di 1220 sama BFIN di 400. Oke, BFIN ya Bu? BFI Finance ya? Iya, BF, ya.
Oke, BFIN di berapa, sorry Bu? 400. Oke, BFIN di 400. Targetnya seperti apa nih Bu yang ingin ditanyakan? Ya untuk jangka pendek aja. Jangka pendek ya, oke baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yanti Terima kasih. sudah bergabung bersama kami. Ada Antam tadi dan juga Bevin. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Antoni, jika kita lihat ini aksi net sale, begitu yang tadi juga sudah cukup kita ulas, ada cukup besar di sini, ada caps besar, ada Bank Negara Indonesia, Astra Internasional, ICBP, BMRI. Apakah kemudian saham-saham big caps sudah cukup mengalami kenaikan yang sudah terakumulasi dari kemarin sehingga akhirnya net sale-nya juga cukup mendominasi di hari ini, Pak Antonius? Ya, sama dengan IHSG ya, realisasi profit menjadi warna utama untuk saham-saham big caps ya tentunya. Oke, masih menjadi warna utama begitu. Kita lihat ini ada Bank Negara Indonesia menempati posisi pertama di net sale minus 1,3% ke level 5.675. Untuk BNI sendiri, Pak Antoni, apakah kemudian ada future sendiri? BNI sendiri memang sudah waktunya untuk terkoreksi ke area sekitar support minornya di 5.550 ya. Daerah situ bisa kita tunggu untuk melihat kalau support terbentuk, kita akan bisa masuk buy on weakness lagi sebenarnya. Oke, jadi ditunggu dulu supportnya untuk bisa masuk ke buy on weakness begitu ya. 5550 tadi menjadi level yang bisa diperhatikan. Tapi trennya sendiri untuk BBNI sebetulnya seperti apa Pak Antonius? BBNI sudah mulai kembali rally ya dari akumulasi terakhir di sekitar bulan September itu kita sudah keluar dari akumulasi untuk BNI. Jadi tinggal tunggu retest lalu kembali naik kalau untuk secara teknikalnya ya. Oke, jadi tinggal ditunggu naik secara teknikal. Momentumnya berarti jangan sampai ketinggalan ini ya Pak Antoni ya? Betul. Oke, itu untuk BBNI begitu ya, masuk dalam net sale terbesar di hari ini dengan pelemahan 1,3%. Kemudian dari BBNI saya ke pertanyaan yang tadi sudah masuk terlebih dahulu, Ibu Yanti di Jakarta. Pak Antoni, ini ada Antam dan juga Bevin. Antam sudah punya di level 1220. Untuk Antam seperti apa yang bisa direkomendasikan atau disarankan kepada Ibu Yanti? Antam kalau kita melihat volumenya terus menurun ya dari rally terakhir di bulan awal November, sehingga perlu kita cermati Antam untuk koreksi dulu ke area 1120 sebelum kembali rally. Nah, tinggal tergantung Bu Yanti nih, mau sell dulu baru nanti buyback di bawah atau mau average down, silakan. Target resistennya sendiri masih bisa sampai ke area 1400 untuk Antam. Oke, masih ada resisten begitu ya yang juga bisa diperhatikan meskipun tadi dikembalikan ke Ibu Yanti apakah kemudian ingin melakukan average down atau ada strategi lainnya. Sementara tadi view dari Pak Antonius untuk Antam bagi Ibu Yanti yang sudah punya di 1220 silakan bisa dicatat juga begitu ya meskipun keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Masih ada satu saham lainnya Bevin, Pak Antonius, tapi nanti kita ulas usai jeda. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, Idea Second Session Closing akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam IDEX Second Session Closing. Ya, pemirsa, kami kembali informasikan bahwa Anda bisa untuk berpartisipasi secara aktif melalui WhatsApp interaktif kami untuk menanyakan seputar portofolio investasi Anda dan nanti akan langsung dijawab gitu atau diulas oleh narasumber kami di hari ini. Dan tadi sudah ada pertanyaan masuk dari Ibu Yanti di Jakarta. Antam sudah dijawab begitu ya. Kemudian kita bergeser ke saham berikutnya, BFI Finance atau Bevin yang hari ini terkoreksi 6,54% ke level 400. Ibu Yanti sudah punya target jangka pendek dan view-nya seperti apa Pak Antonius? Oke, BFI Finance memang saat ini sedang turun menemui area supportnya ya, menguji area supportnya. Di area 390 tetap akan ditemui sehingga penurunan lebih lanjut akan menuju ke sana. Tapi Anda boleh tetap hold selama dia berada di atas area tersebut. Ya. Karena secara keseluruhan BFI jangka panjang masih memiliki peluang untuk menemui resisten kembali di area 450. Oke, masih berpeluang untuk menemui resisten kembali 450. Tadi supportnya di 390, hari ini di 400. Tapi secara volume, ini transaksi dari Bevin sendiri sebetulnya cukup menarik atau tidak, Pak Antonius? Volume cukup menarik, transaksinya secara relatif awal-awal November yang lalu ya. Sehingga Bevin ini cukup menarik untuk ditransaksikan.
Oke, cukup menarik untuk ditransaksikan meskipun tadi ada level yang sepertinya cukup nyaman untuk bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk Bevin. Ibu Yanti sudah punya Bevin di 400, tadi masih ada potensi yang bisa ditembus begitu ya ke level yang lebih tinggi. Baik, itu tadi ulasan dari Pak Antonius untuk Antam dan juga Bevin. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Jakarta. Sementara sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, pemirsa, kita ke saham pilihan atau rekomendasi terlebih dahulu yang kita coba ulas bersama di hari ini. Pak Antonius, tadi sudah ada informasi nih 4 saham pilihan dari Anda. Ada Akra dengan rekomendasi buy, kemudian Excel buy on breakout, BBRI buy on breakout, dan juga BBCA dengan rekomendasi buy. Kita boleh kulik sedikit satu persatu ya Pak Antonius ya. Kenapa Akra kemudian masuk dalam rekomendasi di hari ini? Akra secara jangka pendek sudah melewati area konsolidasinya dari bulan Oktober ya. Dan akhir konsolidasi di minggu kedua November juga sudah sempat ditembus. Meskipun hari ini ditutup melemah dibandingkan titik tertingginya. Namun secara keseluruhan Akra masih memiliki peluang naik resisten yang lebih tinggi di sekitar 3.200 sehingga kita masih memiliki upside yang cukup menarik ya untuk Akra. Upside Silakan buy untuk Akra. Oke, silakan buy untuk Akra, upside ke 3.200. Dilihat tadi perjalanannya terutama konsolidasi yang sudah terlihat untuk Akra. Sementara Excel, ini sektor yang cukup berbeda, Pak Antoni, buy on breakout. Ya, Excel saat ini masih dalam konsolidasi singkat sehingga saya melihat peluang untuk upside-nya setelah breakout dari konsolidasi singkat di minggu kedua November. Level yang perlu diperhatikan adalah area 2380 sampai dengan 2400. Selama berada di atas area tersebut, Excel masih memiliki potensi untuk menemui resisten di bulan Juli ya, sekitar 2800. Oke, resistennya tadi 2.800 masih berpotensi, sementara 2380, 2.400 juga menjadi level-level terdekat yang bisa dicermati. Tapi Excel ini sendiri sebetulnya lebih nyaman atau lebih pas begitu, pendek atau menengah atau justru sekalian panjang saja Pak Antoni? Lebih ke jangka panjang ya, karena kita melihat belum secara monthly chart juga masih memiliki potensi untuk reversal dari bearish trend-nya. Jadi butuh cukup waktu yang lebih lama untuk Excel. Oke, butuh waktu yang lebih lama, time periodnya sepertinya lebih panjang begitu ya. Jadi memang akhirnya masuk tadi ke jangka panjang buy on breakout untuk Excel Axiata. Sementara ini dua saham pilihan lainnya dari sektor perbankan yang kita tahu capsnya juga cukup besar di indeks harga saham gabungan. Ada BBRI di sana, Pak Antoni. Apa yang kemudian bisa kita jadikan catatan untuk BRI? Ya, BRI setelah rally di awal November, kemudian terjadi konsolidasi kembali. Sehingga perlu kita cermati area 4.100 sebagai resisten. Setelah itu di breakout, maka BRI ada peluang untuk menemui resisten berikutnya di sekitar 4.500 dan 4.800. Oke, 4.100 hingga 4.500 bahkan 4.800. Tapi di sisa akhir tahun ini 2020 yang paling dekat apakah kemudian memang masih di sekitaran 4.100 itu tadi Pak Antonius? Ya, kita bisa mulai masuk nanti saat Sun in Capricorn mulai terjadi ya di sekitar akhir Desember. Nanti baru mulai lihat BRI ini bisa break area 4.100. Oke, jadi memang perlu dilihat lebih dahulu begitu ya. Tadi level breakoutnya di 4.100 untuk BBRI, sehingga itu menjadi salah satu view dari Pak Antonius untuk Bank Rakyat Indonesia. Sementara ini kompetitor begitu ya, bisa kita bilang meskipun bukan dari BUMN, ada Bank Sentral Asia. Rekomendasinya buy ini. Nah, BBCA apa kemudian yang menarik? BCA kalau kita lihat satu-satunya bank swasta yang tetap terus berada dalam bullish trend ya, meskipun kemarin kena hantaman di sekitar bulan September ya, terjadi koreksi yang cukup signifikan. Nah, BCA ini boleh tetap kita ambil meskipun secara valuasi lebih mahal, tapi BCA masih dalam bullish trend ya secara teknikal. Sehingga BCA memiliki target di area 35.000 untuk jangka menengahnya. Oke, jangka menengah 35.000. Apakah kemudian memang recovery atau improvement dari BBCA ini sudah mulai terlihat cukup jelas begitu Pak Antoni? Karena kita tahu memang sempat mengalami penurunan terutama di April dan juga Mei kemarin. Ya, secara recovery sebenarnya BCA sudah recovery dari kejatuhan Februari lalu ya, karena sudah mencapai level harga yang sama dan idealnya masih bisa melampaui lebih lagi. Oke, masih bisa.
masih bisa menembus atau melampaui lebih lagi sehingga akhirnya masuk dalam rekomendasi dan mendapatkan rating buy dari Pak Antonius. Ya, itu tadi 4 saham pilihan atau rekomendasi untuk Anda pemirsa. Sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda masing-masing pemirsa IDX Channel dan tentunya disesuaikan dengan horizon investasi Anda. Ya, Pak Antoni, ini kita bergeser kembali ke emiten-emiten lainnya yang juga cukup menarik dan tentunya sudah ditanyakan oleh pemirsa IDX Channel melalui WhatsApp interaktif. Kita ke Clara di Bandung. Halo, selamat sore Clara di Bandung, menanyakan dua saham, ada Pegas dan juga Telkom. Ternyata menanyakan entry level, sepertinya belum masuk ini Pak Antoni. Kita ke yang pertama, Pegas. Oke, Pegas. Saat ini sudah menembus area resisten minor terdekat di level 1340, sehingga Pegas boleh mulai dikoleksi ya, dengan target resisten jangka menengah di 1600. Ya. Nanti saat Pegas terkoreksi, jangan khawatir, Anda silakan average down sekitar 1260. Oke, jadi jangan langsung panik ketika memang akhirnya ada koreksi. Ya. Oke, average down bisa dilakukan, sementara target resistennya 1600. Hari ini menguat 3,69% untuk Pegas begitu ya, meskipun memang tidak terlalu jauh ini kelihatannya pergerakan dari beberapa waktu lalu, tapi itu semoga bisa menjadi acuan bagi Ibu Clara di Bandung. Sementara satu emiten lainnya yang juga cukup menarik, kemarin juga sempat menjadi perhatian pasar, Pak Antoni, Telkom. Ini level entry yang cukup bisa diberikan atau disarankan kepada Ibu Clara seperti apa, dan sebetulnya kondisinya sejauh ini seperti apa untuk Telkom? Telkom setelah mengalami bearish yang cukup lama ya, saat ini sudah mulai kembali reversal ke bullish trend. Telkom selama berada di atas 2950 masih cukup oke untuk di hold. Itu area support pentingnya. Jadi kalau mau koleksi dari area level sekarang juga nggak masalah. Nanti saat koreksi juga silakan akumulasi selama berada di atas 2950. Karena target resisten Telkom masih cukup menarik di sekitar 3.800. Oke, resistennya cukup menarik, ada di posisi 3.800 meskipun level supportnya tadi di 2950, tapi eksekusi di harga saat ini juga boleh ya Pak Antoni ya? Boleh. Oke, silakan saja jika mungkin tadi Ibu Clara di Bandung masih menimang-nimang apakah kemudian masuk Telkom di harga saat ini menurut view dari Pak Antonius, boleh saja, dan tadi resistennya di 3.800 untuk TLKM. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda Ibu Clara di Bandung. Sementara sudah ada penelpon kembali yang masuk di kali ini. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, sore, dengan Bapak siapa Pak? Dari mana? Giantoro dari Bandung Pak. Pak Giantoro dari Bandung. Silakan Pak Giantoro. Iya Pak, maaf saya mau tanya support resisten sampai akhir Desember untuk friend, BBKP, sama BES Pak. Oke, friend, BBKP dan juga BRIS, support dan resisten hingga akhir tahun ya Pak? Iya, sama BES Pak, BES bukan BRIS. Oh, BES, Bekasi Fajar ya Pak ya? Iya, Bekasi Fajar Pak. Oke, baik, friend, BBKP dan juga BES. Baik Pak Giantoro. Iya, baik Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Sama-sama Pak, selamat sore Pak Giantoro di Bandung. Ini langsung saja kita sambut Pak Antonius. Pertanyaan dari Pak Giantoro, kita ke saham yang pertama, friend, support, resisten, sampai dengan akhir tahun dan targetnya seperti apa sebetulnya? Oke, friend saat ini terbentuk pola reversal dari bearish untuk menjadi bullish ya. Sehingga friend menarik untuk di hold selama berada di atas 60 ya, area supportnya 60, sedangkan resisten terdekat yang paling mungkin dicapai area 85. Oke, resisten terdekat di 85, hold di atas 60, tapi level hingga akhir tahun kemungkinan di 85 itu kah Pak Antoni? Akhir tahun ada peluang mencapai area resisten terdekat ini di 85 sampai dengan berikut di 95 ya. Oke, resisten kedua di 95. Tapi support terdekatnya justru di berapa tadi? Di 60 tadi, Pak? 60. Oke. Ya, 60. Baik, support 60, resisten pertama 85, resisten kedua di 95, Pak Giantoro untuk friend. Sementara kita ke emiten perbankan, ini yang ditanyakan ada BBKP atau Bukopin, Pak Antonius. Ya, oke. Kita lihat BBKP, ya. Ya, Bukopin sudah melewati area konsolidasi dengan resisten 260 ya. Bukopin mungkin masih bisa mencapai area resisten berikutnya di 300 selama bertahan di atas area support minimal di 250. Oke,
selama bertahan di atas 250 berpotensi untuk menembus 300 begitu ya untuk Bukopin. Sementara supportnya tadi di 250 berarti ya? Betul, 250 sampai dengan akhir tahun ini. 250 hingga 300 hari ini BBKP ditutup terkoreksi 1,45% ke level Rp272. Sementara satu saham lainnya juga ditanyakan Pak Giantoro, ada Bekasi Fajar atau BEST. Pak Antoni, view-nya seperti apa? Ya, Bekasi Fajar masih terkonsolidasi ya dengan range resisten 190 dan range supportnya di area 168. Selama bergerak di area tersebut, Bekasi Fajar akan tetap terkonsolidasi dulu ya. Oke. Akan tetap terkonsolidasi. Tapi rekomendasinya untuk BEST dari Anda sendiri seperti apa ini? Kalau konsolidasi seperti ini, Anda boleh tunggu di area supportnya ya untuk melakukan buy on weakness dengan targetnya resisten dari konsolidasi saja, main jangka pendek aja. Oh oke, jadi ditunggu saja di level support untuk kemudian melakukan buy on weakness sekaligus menanti konfirmasi begitu ya untuk pergerakan saham BEST sendiri. Resistennya tadi sekali lagi 190 hingga akhir tahun 2020. Baik, itu untuk Pak Giantoro di Bandung, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara Pak Antonius, saya bergeser ke saham yang juga menjadi topik di hari ini. Tadi kami sudah sampaikan ada Jasa Marga Persero atau JSMR. Kita lihat pergerakannya sejauh ini. Kemudian juga tadi ada target-target yang sudah ditetapkan terutama terkait pembangunan jalan tol. JSMR, jika kita lihat perjalanan harga sahamnya sendiri, sebetulnya apa yang bisa kita cermati? Ya, setelah rally dari awal November, JSMR mengalami penurunan transaksi volume ya, sehingga JSMR memiliki peluang koreksi dulu ke area 4.100 sebelum kembali untuk melanjutkan rally-nya. Karena JSMR sendiri baru mulai di rally bullish sebenarnya, sehingga menarik untuk dilakukan buy on weakness di sekitar area 4.050 sampai dengan 4.100. Oke, ini bullishnya apakah kemudian secara periodiknya di Desember atau di akhir tahun biasanya terjadi atau justru memang dari pola teknikalnya saja yang terkonfirmasi? Dari pola teknikalnya saja terkonfirmasi untuk terkoreksi sampai kemudian melanjutkan rally sampai dengan area resistennya 4.800. Oke, jadi dari teknikal ini terkonfirmasi untuk kemudian melanjutkan rally ke 4.800. Hari ini Jasa Marga ditutup turun 0,68% ke level Rp4.350 per saham. Baik itu untuk Jasa Marga, mungkin Anda juga sedang memperhatikan saham JSMR di hari-hari ini. Sementara pertanyaan lain juga sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami, ini cukup banyak. Hari ini saya bergeser langsung ke Ibu Lilis di Jakarta. Selamat sore, Ibu Lilis, menanyakan dua saham ini Pak Antonius, ada Inco dan juga USBP atau Waskita Beton. Kita ke Inco terlebih dahulu, ternyata sudah punya posisi di 4.300. Silakan Pak Antoni. Oke, selamat sore Bu Lilis. Bu Lilis. Inco kalau punya 4.300 saya sarankan take profit karena masih memiliki peluang untuk terkoreksi kembali ke area 4.300 sebelum kembali rally. Nanti akumulasi lagi buyback di area 4.300 dan nikmati rally sampai dengan nanti 4.800. Oke, jadi disarankan boleh realisasi profit terlebih dahulu begitu ya, karena sudah berada di level 4.560 ya. Tapi secara tren ini akan berkelanjutan atau tidak Pak Antoni? Terutama mungkin kita tariknya agak panjang begitu jangkanya. Tren jangka panjangnya sebenarnya masih dalam bullish trend yang cukup baik ya untuk Inco dengan target resisten jangka panjangnya di 5.200. Oke, jangka panjang 5.200 begitu ya, meskipun tadi sarannya bisa direalisasikan terlebih dahulu untuk Inco sudah punya di 4.300. Kemudian ada Waskita Beton Precast belum ambil posisi sepertinya entry levelnya di mana, tapi sudah ada penelpon yang masuk. Ini langsung saja kita sapa. Selamat sore. Oke, Selamat sore. Ya. Iya, ini Burhan nih dari Bekasi. Pak Burhan di Bekasi. Baik, silakan Pak Burhan. Iya, mau tanya support dan resistennya Garuda Maintenance Facility. Oke. Apa sebaiknya entry-nya gitu ya? Oke, GMFI begitu ya, support resisten. Ada lagi Pak Burhan? Ini USBP kelihatannya lagi primadona hari ini. Apa ini informasi di belakangnya gitu? Oke, baik, USBP ya. Kita coba ulas juga nanti sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis. Baik Pak Burhan, terima kasih banyak sudah Terima bergabung kasih. bersama kami sore ini. Terima kasih Pak Antoni. Ya. Pak Antoni, kita akan coba jawab nanti ya di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, di executive session closing akan segera kembali usai jeda.
Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing ya. Di segmen sebelumnya tadi sudah cukup banyak pertanyaan yang kita ulas dari WhatsApp interaktif dan juga penelpon yang sudah masuk. Dan langsung saja kita kembali ulas pertanyaan yang sudah masuk. Tadi Ibu Lilis di Jakarta belum usai begitu ya. Masih terhenti di saham kedua yang ditanyakan ada Waskita Beton Precast. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Burhan di Bekasi yang menanyakan hal sama, WSBP. Kenapa jadi primadona di saat ini? Langsung saja saya tanyakan ke Pak Antonius. Pak Antonius, apa yang bisa kita lihat dari WSBP sebetulnya? Ya, WSBP sudah sempat melewati area resisten di bulan Juli, namun sayangnya ditutup kembali melemah ya di area 214 untuk sore ini. Idealnya WSBP selama bertahan di atas area supportnya 190 sampai dengan 194, WSBP tetap memiliki peluang melanjutkan rally-nya ke area resisten berikutnya di 250. Oke. Peluang melanjutkan rally ke 250. Tapi di level-level saat ini jika kita cermati cukup oke atau tidak ini jika kita masuk, Pak Antonius? Dengan pelemahan setelah mencapai area tertinggi tadi pagi, harusnya kita siapkan buy on weakness saja di area supportnya 194 sampai dengan 190 tadi. Oke, jadi sepertinya tunggu agak slow terlebih dahulu begitu ya, untuk kemudian bisa masuk buy on weakness untuk Waskita Beton Precast karena hari ini naiknya juga cukup kencang, 4,9% ke level Rp214 per saham. Baik, itu untuk Ibu Lilis dan juga Pak Burhan di Bekasi. WSBP semoga dapat menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara masih ada satu saham lainnya, GMFI entry level, support dan resisten di berapa untuk Pak Burhan di Bekasi. Tapi sebelumnya saya akan angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk di sore hari ini. Halo, selamat sore. Sore Pak, mau nanya saham Pak. Oh iya, dari Bapak siapa di mana Pak? Acin dari Jambi Pak. Oke, Pak Acin ya dari Jambi, silakan Pak. Iya. Saya punya UNPR di 10.770. Oke, UNTR. Sama HMSP di 2932. Oke, 2932. Pak, saya ulang kembali ini Unilever atau United Tractor Pak? Oh, Unilever, oke. Unilever, ya. Baik. UNVR dan HMSP? Model Preston di harga berapa sama target akhir tahun Pak? Oke, fresh down, target akhir tahun. Baik, Pak Acin di Jambi, kita akan langsung ulas bersama. Terima kasih dari Pak Acin di Jambi, Unilever dan juga HMSP. Tapi sebelumnya kita ke GMFI terlebih dahulu yang ditanyakan oleh Pak Burhan. Support resisten di level berapa, kemudian entry-nya juga yang cukup nyaman di level berapa ini Pak Antonius? Oke, GMFI setelah rally dari minggu kedua November sempat menemui resisten dan akhirnya ditutup melemah dari titik tertingginya ya. Meskipun secara keseluruhan masih positif. Idealnya GMFI masih memiliki peluang koreksi dulu ke area 93 ya. Kita pertimbangkan buy on weakness di sana sebelum nantinya Anda realisasi profit di sekitar resisten 110. Oke, koreksi ke level 90-an tadi bisa buy on weakness, kemudian bisa bergerak ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi ini juga sama yang cukup menarik untuk saya. Turnovernya hari ini 15,7 miliar rupiah, caps 2,88 triliun. Dari dua indikator tersebut, apakah memang masih cukup menarik untuk bisa ditradingkan? Volumenya sendiri sebenarnya turun sih, meskipun dia sempat rally, tapi volume transaksinya turun bila dibandingkan awal November kemarin. Oke, jadi memang volumenya agak menurun begitu ya, meskipun tadi ada level yang tetap bisa dicermati, karena GMFI hari ini naik 2% ke level Rp102 per saham. Baik, itu untuk Pak Burhan di Bekasi, support dan resistance serta entry atau view dari Pak Antonius. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara saya bergeser ke pertanyaan berikutnya ini, Pak Antonius, kita sepertinya ke sektor consumer cukup fokus. Bapak Acin di Jambi tadi sudah menanyakan, Unilever sudah punya di 10.770, HMSP punya di 2932. Kita ke Unilever terlebih dahulu. Jika ingin average down, level berapa yang sepertinya cukup bijak? Oke, Unilever semenjak Mei lalu dia konsolidasi namun cenderung melemah ya. Dan Unilever melihat pergerakannya masih ada peluang terus melemah sampai dengan area supportnya 7.200. Kalau mau average down sekalian nunggu di area support tersebut ya. Oke. Average down menunggu di area support tadi begitu ya. Saat ini Unilever kita lihat memang masih cukup melemah. Sekali lagi Pak Antoni, sorry untuk level support yang bisa diperhatikan Unilever. 7.200 dan 7.500. Oke, 7.200 dan 7.500. Sementara resistannya terdekat?
resisten terdekat Anda bisa realisasi nanti di sekitar 8.300. Oke, baik. Itu tadi resistannya begitu untuk Unilever. Apakah kemudian itu sudah bisa dibaca hingga akhir tahun, Pak Antoni? Belum, baru bisa nanti di awal tahun sampai dengan kuartal 1 kali ya. Oke. Jadi memang sepertinya periodenya masih butuh waktu lagi untuk Unilever. Sementara untuk HM Sampurna sudah punya di 2932. Ini average down-nya di harga berapa? Oke. HM Sampurna cukup menarik membentuk pola reversal kalau dari technical. Ya. Silakan average down di area support minor di sekitar 1480 sebelum dia kembali rally. Target resistennya sendiri masih cukup menarik di area 1760 ya untuk HMSP. Oke, 1760, average down di 1480, sepertinya cukup lebar ya jaraknya dengan portofolio yang dimiliki oleh Pak Acin di Jambi, sudah punya di 2932 begitu ya, dan itu juga menjadi level yang semoga bisa menjadi acuan begitu ya untuk Pak Acin di Jambi. Sementara kita bergeser ke pertanyaan berikutnya, tapi sayang sekali ini waktunya sepertinya sudah habis Pak Antonius. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ulas, tapi mungkin nanti kita lanjutkan di lain waktu. Pak Antonius, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sukses, sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Dan pemirsa, itu menjadi akhir perbincangan kami di IDX Second Session Closing hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Kita akan jumpa di pekan depan. Selamat sore, sampai jumpa.